Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmatnya juga saya telah selesai menyelesaikan rakitan sebuah papan tulis touchscreen atau layar sentuh. Tak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya membaca salawat kita termasuk orang yang akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Bapak dan Ibu peserta diklat atau barangkali guru-guru atau kepala sekolah dimanapun Bapak dan Ibu berada, saat ini barangkali di tengah pandemi COVID-19 ya, kita dipaksa untuk berpikir bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran, apalagi di tingkat SMP, di tingkat SD maupun di tingkat SMA atau madrasah aliyah. Itu kebanyakan rata-rata peserta didiknya adalah generasi Y dan generasi Z. Bahkan di tingkat MI dan di tingkat RA itu rata-rata peserta didiknya adalah generasi Alpha. Bapak dan Ibu sebagai guru atau barangkali sebagai pengelola pendidikan, ya, kita tidak bisa menutup mata atau barangkali menerapkan hanya tentang pedagogik saja di dalam proses pembelajaran. Ya, di dalam pelaksanaan pembelajaran untuk generasi Alpha atau generasi Z, ya, seorang guru harus bisa mengkolaborasikan ya beberapa proses pembelajaran, baik itu pedagogik maupun itu andragogi, kemudian heutagogi, piragogi, bahkan cybergogi, agar pembelajaran itu bisa terkoneksi antara guru dengan siswanya. Bapak dan Ibu sebagai guru di sekolah atau di madrasah, ya, pembelajaran di level generasi Z dan generasi Alpha, ya, Bapak dan Ibu di sini disiapkan bagaimana saya merancang sebuah papan tulis touchscreen yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk mengajar atau memberikan pendidikan kepada siswa generasi Z dan generasi Alpha tersebut, di mana papan tulis ini adalah papan tulis touchscreen. Ya, sebelum papan tulis touchscreen ini kita gunakan, ya, alangkah baiknya papan touchscreen ini dikalibrasi. Ya, di sini ada disiapkan stylus pennya. Ya, Bapak dan Ibu tinggal mengklik di tombol fontnya saja. Jadi Bapak dan Ibu bisa di sini lihat bagaimana cara mengkalibrasi. Oke, setelah papan tulis ini dikalibrasi, maka papan tulis ini sudah berfungsi sama seperti layar sentuh di HP Bapak dan Ibu. Nah, dalam pembelajaran yang saya katakan tadi di level generasi Z atau generasi Alpha tadi, ya, Bapak dan Ibu ya harus memahami, ya, yang pertama adalah bagaimana keahlian yang harus dimiliki seorang guru, yaitu di sini dikenal dengan kompetensi, ya, kompetensi pedagogik. Oke, yang kedua, ya, kompetensi, ya, andragogi. Oke, yang ketiga adalah heutagogi. Yang keempat adalah piragogi. Dan yang kelima adalah cybergogi. Di dalam pembelajaran di saat pandemi
COVID-19 ini, seorang guru harus bisa mengaplikasikan pendekatan yang 5 ini di dalam proses pembelajaran. Sekarang kita lihat yang pertama adalah bagaimana kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi ini biasanya digunakan pada siswa mulai dari level RA sampai ke mereka di kelas 1 atau di kelas 2 SD atau min. Di mana Bapak dan Ibu, untuk level ini seorang siswa tingkat SD atau tingkat RA bisa menggunakan papan tulis ini untuk menulis, untuk menulis, barangkali untuk pelatihan membuat huruf, kemudian untuk berhitung, yang kita kenal dengan istilah literasi dan numerasi. Itu diajarkan kepada siswa SD untuk pada keahlian untuk pedagogi. Ketika mereka menginjak di kelas 3, selayaknya Bapak dan Ibu sudah bisa menerapkan bagaimana pembelajaran andragogi, heutagogi, kemudian cybergogi dan piragogi. Untuk pembelajaran heutagogi, terutama pada level SMP atau kelas 6 SD atau barangkali di madrasah aliyah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang dikatakan dengan heutagogi ini bagaimana siswa belajar sendiri. Jadi seorang guru harus memfasilitasi apa yang harus dibaca oleh siswa, bahan-bahan bacaan, video, sehingga mereka bisa menentukan bagaimana cara dia belajar sendiri. Untuk penggunaan heutagogi ini, Bapak dan Ibu bisa menggunakan di sini menggunakan contohnya seperti di sini. Nah, ini bisa digunakan untuk heutagogi, di mana bahan-bahan ajar tadi bisa dimasukkan ke dalam sebuah Google Site yang didesain untuk menampung semua bahan ajar. Nah, sehingga ketika seorang siswa membukanya di sekolah atau di rumah, mereka bisa langsung melihat bahan ajar yang mereka perlukan di dalam proses pembelajaran. Contohnya desain pembelajaran. Di sini ada download materi pelajaran, sehingga seorang siswa dengan mudah bisa melihat, membaca, dan bagaimana menentukan pembelajarannya sendiri di rumah. Inilah aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran heutagogi tadi. Sementara untuk pembelajaran yang piragogi, di mana proses pembelajarannya adalah bagaimana siswa itu belajar berkelompok. Nah, pada saat pandemi COVID-19 tidak memungkinkan sebenarnya pelaksanaan tatap muka di dalam kelas, sehingga siswa tidak bisa melakukan diskusi kelompok. Tetapi dengan adanya bantuan Google Site ini, Bapak dan Ibu sebagai guru bisa memantau bagaimana terjadinya proses diskusi siswa tersebut, proses diskusinya, sehingga mereka melalui online di Google Site tadi bisa melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, untuk umpamanya menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh guru. Mereka bisa melakukannya dari jarak jauh dan berdiskusi dari jarak jauh. Nah, di sini saya contohkan bagaimana seorang peserta diklat bisa berdiskusi bagaimana cara membuat RPP, sehingga RPP tadi bisa terselesaikan dengan baik.
Oke, Bapak dan Ibu, ketika berdiskusi ya bisa tulis di papan tulis touchscreen ini. Nah, kelebihan daripada papan touchscreen ini juga, Bapak dan Ibu bisa memfasilitasi anak melalui pembelajaran berbasis internet. Nah, sehingga ketika Bapak dan Ibu membuka internet, nah di sini kita buka umpamanya dari YouTube. Oke, YouTube. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu punya video-video di channel YouTube, ya di sini saya punya channel YouTube tersendiri, sehingga Bapak dan Ibu bisa langsung membukanya di papan tulis digital ini. Bapak dan Ibu tinggal klik aja salah satu videonya, ya video itu akan terbuka. Ya, videonya akan terbuka. Ya, dan ini videonya bisa Bapak dan Ibu perbesar. Nah, oke, jadi video-video pembelajaran Bapak dan Ibu guru bisa dibuka langsung di sini. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mengajar di level madrasah sanawiyah atau barangkali SMP atau madrasah aliyah atau barangkali SMA, ketika ingin mengajar bagaimana mengajar matematika, ya Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan ya di sini ada sebuah software namanya adalah GeoGebra. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu guru sebagai guru matematika bisa mengajar siswa di kelas dengan mudah, bagaimana membuat sebuah persamaan, pertidaksamaan untuk pembelajaran aljabar dan geometri. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mengajar di IPS, ya Bapak dan Ibu juga bisa membuka di sini. Ya, di sini ada Google Earth, ya bagi guru geografi. Ya, sehingga Bapak dan Ibu ya sebagai guru geografi ya bisa langsung melihat bagaimana Google Earth bisa bekerja di papan tulis touchscreen ini. Oke, jadi papan tulis touchscreen ini bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran apa saja di depan kelas. Jadi Bapak dan Ibu sebagai guru tidak perlu lagi mengoperasikan laptopnya dari meja, tapi cukup di depan papan tulis hanya menyentuh layar atau barangkali papan tulis touchscreen ini. Barangkali ini saja dari saya sebagai pencerahan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sebagai guru bisa mengaplikasikannya di tempat tugas atau barangkali dalam proses pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.